warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya kita salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nabikan syafaatnya yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan beberapa pesan kepada teman-teman semuanya terkait tentang manajemen waktu. Telah kita ketahui bahwa kemarin adalah sejarah dan hari ini merupakan usaha dan hari esok merupakan misteri. Dan waktu itu berputar begitu cepat. Waktu itu sangat berharga dan tidak dapat diulang kembali. Jadi kita harus dapat memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Apalagi kita sebagai seorang pelajar harus mampu memanajemen waktu agar waktu yang kita miliki itu bermanfaat. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan waktu atau memanajemen waktu dengan sebaik mungkin? Yaitu terdapat 6 mindset orang sukses dalam memanajemen waktu. Yang pertama adalah waktu pagi adalah waktu produktif terbaik. Jadi kita harus memanfaatkan waktu pagi itu dengan sebaik-baiknya. Jadi Nabi itu berdoa yang artinya, ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Jadi sebisa mungkin kita harus memanfaatkan waktu pagi itu dengan sebaik-baiknya untuk melakukan aktivitas. Jadi hindari untuk tidur di pagi hari, apalagi setelah subuh. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memiliki rencana dan skala prioritas. Jadi kita harus memiliki rencana ke depan tentang apa yang akan kita lakukan, mana yang kita dahulukan terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faidal yang artinya apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbullah hendaknya engkau berharap." Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Jadi sudah semestinya apalagi kita sebagai seorang pelajar itu memiliki jadwal tentang apa yang akan kita lakukan dalam sehari-harinya. Kemudian orang yang berlari dan itu memiliki tujuan tentu akan berbeda dengan orang yang berlari tetapi tidak memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, jangan menunda-nunda waktu. Karena waktu itu sangat berharga, jadi kita harus dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktu sangat berharga. Kita ketahui bahwa waktu itu kan dalam sehari ada 24 jam. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka itu akan terlewat dengan sia-sia tanpa hal yang bermanfaat. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin dengan melakukan hal-hal yang positif seperti belajar atau silaturahmi dan lain sebagainya. Seumpamanya pada saat kita mengisi waktu luang, kita bermain media sosial itu tentu diperbolehkan, tapi kita juga harus mengetahui waktunya. Jangan sampai kita seumpamanya memikirkan TikTok atau YouTube dan lain sebagainya itu sampai berjam-jam, bahkan sampai lupa waktu dan kita melupakan kegiatan yang lainnya. Dan lebih baik itu dihindari dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang kelima, kita harus mampu memanfaatkan kesempatan sesempit apapun. Jadi walaupun kita tahu bahwa kesempatan itu kecil dan sempit, tapi kita harus dapat memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya.
usaha yang dapat membuat kita berhasil di kemudian hari. Kemudian yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah, sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 26 bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar waktu yang kita miliki ini menjadi berkah. Jadi intinya teman-teman, kita harus bisa memanfaatkan atau manajemen waktu kita dengan sebaik-baik mungkin agar apa yang kita kerjakan itu bermanfaat. Kemudian kalau apa yang sudah kita kerjakan itu manfaat dan kemudian disiplin, tepat waktu dan dapat mengatur waktu-waktu kita, tentu akan timbul yang namanya barokah, yaitu barokah waktunya itu berkah. Jadi kita dalam sehari bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Walaupun ya sama 24 jamnya dalam sehari, tapi kalau waktunya tidak berkah itu pasti kan akan terbuang sia-sia. Tapi kalau waktunya itu berkah, pasti isinya itu banyak kegiatan yang bermanfaat kita lakukan. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum